Halo Sobat Detektor Emas.com. Pada video kali ini masih dalam rangkaian tentang Nokta Gold Cruiser. Sebelumnya kita sudah bikin video tentang unboxing Nokta Gold Cruiser dan cara merakit Nokta Gold Cruiser. Pada kali ini kita akan membahas cara menggunakan metal detektor Nokta Gold Cruiser. Berikut adalah cara setting lebih profesional untuk pengaturan Nokta Gold Cruiser, yaitu di setiap mode itu kita bisa atur lagi supaya alat lebih maksimal kinerjanya. Pada masing-masing mode itu tidak semua settingan bisa kita atur ya. Kita coba lihat di mode general apa aja yang bisa kita atur. Kita pencet tombol setting di sini. Gain bisa diatur, kita pencet ke bawah. Threshold bisa, iSet bisa, track bisa, yang lain nggak bisa. Jadi yang kita bisa atur hanya yang bisa kita select di area settings ya. Kemudian kita jelaskan apa sih gain. Gain adalah settingan untuk membuat alat mampu mendeteksi objek lebih dalam, tetapi efek sampingnya alat mungkin akan sedikit lebih ribut dari seharusnya. Kita coba. Sekarang yang terpilih adalah settingan gainnya 70. Ketika ingin menaikkan gain tinggal pencet tombol plus. Sebaliknya ketika ingin menurunkan gain tinggal di tombol min. Kita kasih contoh, misalnya kita naikkan seperti ini, maksimal 99 seperti ini. Di sini alat berbunyi seperti ini. Kalau gain kita turunkan misalnya di 57, maka suara ributnya lebih berkurang ya. Tapi konsekuensinya ketika gain kita setting lebih rendah, alat akan kemampuannya berkurang, lebih dangkal mampu mendeteksi objek. Settingan berikutnya yang bisa kita atur di mode general adalah threshold. Threshold adalah dengung di alat. Jadi untuk mendeteksi objek yang kecil biasanya threshold kita bikin lebih maksimal ya, supaya objek kecil tersebut bisa terdengar lebih jelas dibanding jika thresholdnya kita turunkan. Cara mengaturnya sama seperti gain tadi, kita pencet di setting, kemudian kita pilih threshold. Kebetulan ini sudah terselect ya threshold, tinggal pakai plus untuk menaikkan threshold. Ini suara alat mulai semakin kencang terdengar, maksimal 20. Kalau kita ingin menurunkan nilai threshold tinggal diturunkan. Terkadang beberapa orang pusing ya mendengar suara threshold yang terlalu tinggi, sehingga mereka mungkin menurunkan nilai thresholdnya. Defaultnya nilai threshold adalah 10 untuk mode general. Berikutnya settingan yang bisa kita atur lagi di mode gen adalah, kita coba di setting, turun ke bawah, yaitu iSet atau Intelligent Threshold. Jadi Intelligent Threshold ini adalah alat menyesuaikan secara otomatis perbedaan antara threshold di lokasi yang mineralnya berbeda. Jadi cara menggunakannya, setting, pilih iSet, kita naikkan, maksimal nilainya adalah 6 dan minimal adalah 1. Untuk nilai default ada di 2. Yang berikutnya setting yang bisa kita atur yaitu track. Track itu di Gold Cruiser itu hanya on dan off ya. Jadi off itu ditandai dengan 0, sedangkan on itu ditandai dengan 1. Seperti ini. Ada muncul tulisan tracking di sini, artinya mode gen menggunakan sistem ground balancing tracking. Di sistem PI biasanya disebut dengan ground balancing tipe tracking. Jadi alat akan menyesuaikan ground balancingnya ketika di lapangan kita menemukan lokasi yang perbedaan mineralnya terlalu tinggi antara satu lokasi dengan lokasi yang lainnya, sehingga alat bisa menyesuaikan ya.
Selanjutnya kita lihat apa aja settingan yang aktif di mode fast. Pertama kita harus pindah dulu ke mode fast. Caranya tinggal pencet tombol plus di sini. Kemudian untuk melihat apa aja yang bisa disetting, kita pencet settings. Gain bisa disetting seperti tadi, gain. Semakin tinggi nilai gain, semakin dalam alat bisa mendeteksi objek. Begitu sebaliknya. Kemudian selain gain, di sini ada diskriminasi yang bisa kita setting. Diskriminasi adalah di sini nilainya 25 secara default, yaitu ini adalah ID diskriminasinya. Sekarang kita ceritanya ingin menurunkan nilai diskriminasi ya. Karena kita sering menemukan misalnya nih emas itu berada di antara 30 dan 20. Maka cara mengaturnya agar alat kita bisa mengenali emas yang memiliki ID seperti itu, kita pilih settings, pilih diskriminasi, sudah terpilih, kita turunkan di sini. Nah, sampai di 20. Atau ketika kita ingin menaikkan, misalnya kita sering terganggu dengan logam besi misalnya yang ID-nya berada di atas 30, maka kita tinggal naikkan lagi diskriminasinya supaya besi tersebut tidak terdeteksi. Caranya tinggal settings, diskriminasi sudah terpilih, tinggal tambahkan sampai ke 30. Seperti itu. Jadi dengan cara seperti ini memudahkan kita menghilangkan gangguan logam pengganggu yang lainnya. Berikutnya setting yang lain, kita lanjut. Ada IMES. IMES-nya adalah kemampuan alat untuk mendeteksi atau mengenali logam mulia yang berhimpitan atau berdekatan dengan logam non mulia. Misalnya emas, di atasnya ada besi. Maka ini kita perlu setting agar alat bisa mengenali logam mulia lebih jelas daripada logam yang non mulianya. Caranya pilih settings, kita tinggal tambahkan di sini. Nilai maksimalnya ada di 10. Nilai minimalnya ada di 0. Seperti itu. Jadi 0 artinya kita tidak mengaktifkan IMES. Yang itu berisiko ketika metal logam mulia yang berhimpitan dengan logam non mulia, mungkin yang akan terdeteksi bisa jadi adalah logam yang non mulianya. Tergantung siapa yang berada di atas permukaannya. Misalnya emas ada di bawah, paku ada di atas, mungkin paku yang akan terdeteksi jika kita setting IMES-nya adalah 0. Begitu ya. Selanjutnya kita lihat lagi apakah masih ada lagi yang bisa disetting. Ternyata nggak bisa. Jadi itu ya yang bisa disetting di mode fast. Kita lanjut ke mode boost. Jadi mode boost ini adalah mode yang untuk area yang low mineral ya. Yang kita bisa setting, kita lihat di sini, kita pencet tombol setting. Kita lihat, kita turunkan atau naikkan. Yang pertama gain bisa disetting seperti tadi. Diskriminasi bisa, IMES bisa. Jadi ada 3 sama seperti mode fast. Berikutnya yang terakhir mode micro atau mikro. Kita pindah dulu modenya ke kanan, mikro. Yang bisa kita setting, kita lihat, kita pencet tombol setting di sini. Gain bisa, diskriminasi bisa, IMES, FE volume, dan tone break. Nah, jadi sama dengan yang tadi, perbedaannya hanya berada di FE volume dan tone break. FE volume adalah suara besi ya. FE itu ferros atau besi. Jadi ketika kita setting FE volumenya lebih tinggi, artinya suara besi kita bikin lebih terdengar. Sebaliknya ketika kita setting ini lebih rendah, artinya suara besi ingin kita bikin lebih redup. Caranya settingnya tinggal di sini, pilih FE volume, sudah terpilih, tinggal diturunkan. Seperti itu cara settingnya. Berikut kita coba pengaturan FE volumenya. Pilih setting, FE volume kita bikin 0, kita bandingkan dengan nanti volumenya yang 5 ya. Jadi di bawah sini sudah kita kasih paku, kita deteksi. Pakunya nggak kedetek kalau kita setting volumenya 0. Sekarang kita naikkan volumenya, misalnya ada di 2. Terdengar tapi samar. Kita naikkan lagi
5 maksimal, tes. Nah, jadi suaranya semakin kencang untuk besi. Sedangkan volume untuk emas itu tetap ya. Walaupun kita setting tadi volume besinya rendah, dia tetap tidak terpengaruh. Settingan yang terakhir adalah tune break. Cara memilihnya, setting, kita turun ke bawah, tune break. Tune break ini adalah pemisahan suara antara suara yang rendah dengan suara yang tune-nya tinggi. Misalnya tadi besi kita bikin tune-nya rendah, sedangkan non besi kita bikin tune-nya tinggi, nadanya tinggi. Kita di sini hanya men-set mana batasan ID yang kita bikin rendah, mana yang tinggi. Seperti ini misalnya. Yang sedang aktif adalah 40, artinya semua objek yang di bawah ID 40 itu akan memunculkan suara atau tone yang nadanya rendah. Sebaliknya, yang di atas 40 berarti ID tone-nya itu akan tinggi. Berikut cara pengaturannya, kita tekan setting atau option, kita pilih tune break, sudah terpilih. Ketika ingin menaikkan angka tune break-nya tinggal dipencet tombol plus. Sebaliknya, ketika ingin menurunkannya tinggal pilih minus, misalnya 30. Jadi kita sesuaikan, misalnya seringkali ID di bawah 30 itu sering dapatnya besi, maka sebaiknya ID di bawah 30 kita setting tone-nya rendah. Demikian settingan semua mode di dalam Nokta Gold Cruiser. Berikutnya kita akan bahas tentang option. Berikutnya yang akan kita bahas adalah option. Jadi option adalah berada di bawah sini ya. Kita pilihnya sama dengan tombol setting tadi, tinggal pilih ini. Pencet sekali lagi, akan pindah ke option. Untuk memilih di bawahnya kita tinggal pilih atas dan bawah seperti ini. Jadi pertama yang kita akan bahas adalah tune. Tune adalah nada yang dihasilkan oleh alat saat alat mendeteksi objek. Jadi ini kita sesuaikan dengan kesukaan kita. Kita sukanya nada tinggi atau nada rendah. Nah, ini hanya selera saja. Cara mengaturnya misalnya ini tinggal dipencet plus untuk menaikkan nadanya, atau sebaliknya tinggal turunkan tone untuk mengurangi nadanya. Tapi tone itu jarang ya kita atur ya, karena bawaan pabriknya sudah cocok menurut saya. Settingan berikutnya atau option berikutnya adalah bright atau brightness, yaitu kecerahan layar. Cara mengaturnya tinggal pilih setting atau option lagi, kemudian kita pilih bright atau brightness. 00 artinya layar mati ya, selalu mati. Kemudian kalau saya pilih 1 artinya kecerahan 1. Yang kedua kecerahan 2, kecerahan tingkat 3, kecerahan tingkat 4, kecerahan tingkat 5. Nah, kecerahan yang ini adalah alat akan otomatis mematikan lampu layar saat alat tidak menemukan target atau saat kita tidak menekan tombol ya. Berbeda dengan option yang break yang tipe ini. Ketika kita lanjut plus, di sini dia berubah menjadi C1, artinya continuous 1. Continuous itu artinya alat akan selalu menyala layarnya dengan kecerahan level 1. Kita bisa atur sampai level 5. Ini contohnya seperti ini. Nah, maksimal level 5. Jadi alat akan selalu menyalakan layar monitornya. Tapi kalau kita selalu menyalakan layar, itu berdampak pada kemampuan baterai atau durasi ketahanan baterai ya. Berikutnya option yang kita perlu ketahui adalah frekuensi. Frekuensi ini berguna ketika ada 2 orang atau lebih yang menggunakan metal detektor yang memiliki frekuensi yang sama, sehingga kita harus shifting, kita harus ubah frekuensinya agar kita bisa bekerja berdekatan antara 2 alat yang memiliki frekuensi sama. Jadi kita harus ubah frekuensinya. Cara mengubahnya, pilih setting, pencet lagi setting, pilih ke bawah, pilih frekuensi. Di sini ada F3. Kita tinggal pencet plus atau minus untuk mengubah frekuensi. Tetapi mengubah frekuensi tidak disarankan untuk dilakukan terlalu sering karena bisa mempengaruhi kinerja alat atau umur alat. Option yang berikutnya adalah FD, Factory Default atau Safe.
Factory default digunakan untuk reset alat. Jadi misalnya kita terlanjur pencet-pencet, coba-coba segala macam, ternyata kita nggak suka dengan settingan yang kita pakai. Kita ingin kembalikan ke settingan awal pabrikan, yaitu caranya dengan pencet Option FD. Caranya settings, pencet sekali lagi, pilih FD, turunin ke bawah, kita geser. Ini artinya save. Kalau ke belakang artinya FD atau factory default. Kita pilih factory default untuk mereset. Pilih select. Ini alat sedang melakukan factory default. Jadi semua settingan yang sudah kita ubah akan dikembalikan lagi ke settingan pabriknya. Jadi teman-teman nggak usah takut untuk melakukan coba-coba pencet-pencet tombol, itu nggak usah takut karena semuanya bisa di reset kembali. Nah, ini kondisi alat sudah kembali ke settingan pabriknya. Begitu juga teman-teman juga bisa menyimpan settingan yang teman-teman suka. Caranya seperti tadi sama, tinggal pilihnya yang save. Caranya seperti tadi, settings, setting lagi, FD, pilihnya ke plus. Di sini SA artinya save, kita simpan settingan. Seperti itu ya. Option terakhir pada Nokta Gold Cruiser adalah wireless. Jadi fungsi wireless ini digunakan untuk mengkoneksikan Nokta Gold Cruiser dengan headphone wireless. Caranya tinggal kita pilih settings lagi, pilih wireless. Ini sekarang sudah keadaan terpilih. Tinggal kita pilih channelnya. Ini sekarang channel 3, ada channel 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 19. Kemudian off. Jadi off artinya wirelessnya dimatiin. Jadi teman-teman yang nggak pakai headphone wireless sebaiknya fungsi wirelessnya dimatikan supaya lebih menghemat baterai. Terus kenapa ada pilihan channel? Jadi bagi teman-teman yang bekerja dengan teman yang lain menggunakan headphone wireless yang sama, itu sebaiknya dipindah channelnya agar tidak saling mengganggu. Begitu ya. Baik, demikian tadi rangkaian video tentang Nokta Gold Cruiser. Mulai dari cara merakit, unboxing, cara setting cepat, dan cara setting expert. Semua link video tentang Nokta Gold Cruiser kita sertakan di deskripsi. Silahkan ditonton semua videonya dan ingat di subscribe ya YouTube channel kita. Bye bye.